sobat kotorku. Apa kabar kalian hari ini? Oke, hari ini gue bakal ngelakuin Q&A karena kayaknya yang kemarin Q&A-nya masih kentang ya. Jadi mendingan kita lanjutin lagi aja Q&A-nya, dan kali ini Q&A-nya akan jauh lebih seru karena ada tips dari aku. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, please banget subscribe dan join Sobat Kotor Sisil. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Tinggal di mana? Gue tinggal di Canggu, di Bali. Gue asalnya dari Jakarta BTW, buat kalian yang kepo. Dan gue di sini punya guest house. Jadi kalau misalnya kalian pengen nginep di Bali atau misalnya kalian pengen berkunjung ke Bali, please feel free check the links down below kalau misalnya kalian pengen ketemu sama gue. Apaan sih? Kak, menurut kakak apakah penting dalam bersenggama menggunakan perasaan? Well, menurut gue penting gak penting sih ya. Ini tergantung lagi. Kalau misalnya kalian memang berhubungan atau bersenggama dengan pasangan kalian, well ya menurut gue emotional attachment atau misalnya perasaan emosional itu penting banget. Karena kan itu ada semacam bonding juga ya ketika kalian bersenggama itu, terutama dari perempuannya, karena hormon yang kalian keluarin itu adalah oxytocin, which itu bikin bonding sebenarnya. Dan menurut gue penting, yes. Tapi kalau misalnya kalian cuman let's say bersenggama ketika kalian bercinta satu malam, I really don't think you need that. Jadi mending gak usah, daripada nanti lo sakit hati mampus lo baper. Kak, bener gak sih katanya cewek itu lebih milih tahan lama dibanding ukuran penis lakinya? I don't know, ini mungkin balik lagi ya ke preferensi perempuan masing-masing. Tapi gue bisa ngerti kenapa perempuan lebih senang dengan performa yang lama ketimbang ukuran. Karena di perempuan itu sendiri yang sering banget gue suka jelasin kalau perempuan itu sebenarnya butuh waktu lama untuk mencapai orgasme. Jadi gue paham banget kenapa perempuan lebih milih yang tahan lama ketimbang ukuran. Tips foreplay ke cewek gimana? Ada 3 tips mudah untuk foreplay ke perempuan. Yaitu yang pertama, jangan terburu-buru. Nikmati momenmu. Bener-bener kalian tuh nikmati waktu, nikmati momen, build up momennya. Pokoknya kalian jangan mikirin masalah utang di kepala, yang ada malah jadi nggak fokus, oke? Terus yang kedua, sentuh dengan lembut, dengan konsensus, dan bener-bener yang dari hati gitu. Mungkin kalian bisa nyentuh bagian kulit, bibir, atau kalian bisa nyentuh bagian sensitif dan bagian intimate-nya, hingga akhirnya nanti kamu turun ke bawah hingga ke kaki. Siapa tahu fantasinya kaki, who knows. Dan habis itu yang terakhir, kamu bisa nyentuh, ngejilat, megang, ataupun sampai memasukkan jari ke area sensitifnya. So yeah, that's the foreplay thing dalam 3 langkah mudah. Kak, maaf konyol, kalau kita nge-seks tapi kalau kita nge-seks tapi titiknya nggak masuk, bisa hamil nggak? Kan sama-sama becek tuh. Gue harus bernafas dulu, gue harus cari cara untuk menjawab ini dengan... Ini bukan 1-2 orang doang yang nanya ke gue, tapi banyak, dan jujur ini membuat gue sedih. I mean gini loh, ini kan bener-bener istilahnya kehamilan itu kan bener-bener hal basic dalam biologi yang lo pelajarin dari SD di sistem reproduksi. Kenapa hal kayak gini masih ditanya? It makes me sad. Bener-bener gue sedih banget. Tapi begini, proses kehamilan itu terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Itu prosesnya bisa terjadi secara biologis, yaitu dengan persenggamaan langsung, atau bisa di laboratorium dengan IVF atau in vitro fertilization. Pokoknya intinya ketika sel sperma masuk ke dalam sel telur, itu yang menyebabkan kehamilan. Dan kalau misalnya kamu nggak melakukan persenggamaan, atau misalnya kamu cuman becek-becekan doang, becek-becekan anjing emang hujan, atau misalnya kamu cuman kayak menggesek-gesekan alat kelamin tapi misalnya masih pakai baju, itu nggak akan membuat kamu hamil. Gengs, buka lagi ya buku biologinya. Jadi sobat kotor harus pintar, oke? Pengaman merek apa yang enak? Karena biasanya aku suka nggak nyaman. Kalau gue sih lebih senang pakai yang tipis-tipis. Kalian bisa coba Durex Invisible, Sagami, Okamoto. Bahkan sekarang juga ada merek baru yang namanya Supreme, dan itu lumayan tipis juga sih. Ketahuan udah dicoba. Pengaman udah Sisil approve. Penting gak sih ada sex ed di kurikulum pendidikan kita? Menurut gue ini jelas penting banget.
Karena dengan penyampaian seks edukasi yang benar dan baik, itu akan bisa mengurangi angka penyakit penularan seksual hingga HIV, dan juga bisa menekan angka aborsi, dan juga itu bisa bikin mereka lebih kritis untuk memutuskan melakukan hubungan seksual. Karena menurut gue ketika lo udah dapet ilmunya dan gak perlulah dengan cara ditakut-takutin, lo akan mikir sendiri gitu, lo akan jadi kritis sendiri yang kayak, oh oke, gue udah tahu nih ketika gue melakukan ini gue akan dapat ini, bisa jadi beresikonya ini. Jadi dengan dikasih tahunya dengan baik dan benar, gue pikir itu akan bikin mereka lebih kritis untuk enggak melakukan seks di luar nikah malah. Kak, apakah threesome itu hal yang normal-normal aja? Gue pernah bilang gak sih di Instagram gue kalau misalnya gue nggak percaya dengan istilah normal dalam seks. I mean gini, setiap orang pasti punya definisi normalnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya oke, menurut gue threesome tuh normal, tapi bisa jadi menurut lo itu nggak normal. Tapi bisa jadi untuk beberapa orang threesome itu memang diperlukan. Bisa jadi untuk beberapa orang mereka memang fantasinya memang threesome. Jadi menurut gue selama itu nggak mengganggu orang lain dan selama ketiga belah pihak itu punya konsen dalam melakukannya, menurut gue sih normal-normal aja. Kak, menurut kakak tentang tes keperawanan? Entahlah. Gue hanya kasihan dengan perempuan yang masih aja diukur moralitasnya dari hal kayak gini gitu. Banyak beberapa perempuan yang juga ngobrol ke gue gimana perasaan khawatirnya mereka untuk menjalankan tes ini ketika mereka ingin masuk ke salah satu lembaga. I don't know. Buat gue orang-orang yang masih melakukan tes kayak gini rasanya tuh masih hidup di zaman baheula ya. Please banget, ini udah 2019. Bisa nggak kita mikir untuk melakukan tes yang lebih bermanfaat ketimbang harus melihat moralitas perempuan dari tes kayak gini gitu. Dan buat gue ini agak mengintimidasi perempuan juga, karena tes keperawanan itu juga kedengarannya horor banget gitu, karena dokter memasukkan jari gitu ke lubang vagina dan itu bikin perempuan agak takut. So ya, gue gue nggak tau lah tentang tes keperawanan ini gimana. Gue cuman berharap semoga aja kedepannya nggak akan ada lagi tes keperawanan ini. Pun kalau misalnya ada tes keperawanan, kenapa nggak ada tes keperjakaan gitu? Jadi rasanya agak kurang adil gitu. Kenapa vagina kadang ada bunyi suaranya? Ini maksudnya queefing bukan sih? Ketika lo merasa kayak ada suara kentut waktu bersenggama dengan pasangan lo, ini sebenarnya wajar banget. Karena ketika penis masuk ke dalam vagina, dia sebenarnya membawa angin, dan ketika anginnya ini udah terlalu banyak, itu tuh bisa menyebabkan anginnya mengumpul dan akhirnya so ya, itu namanya queefing, bukan kentut sebenarnya dan nggak ada baunya, dan itu sebenarnya hal yang normal banget. Jadi kayak misalnya nih tangan lo ini kan nggak ada apa-apa, tapi ketika lo build up dengan air akhirnya muncul kayak gitu. Jadi ya itu queefing. Itu bisa aja bikin beberapa orang malu. Cuman menurut gue ketika lo bisa ngobrolin itu dengan pasangan secara terbuka dan jujur, gue rasa pasangan lo akan baik-baik aja. Gimana pendapat atau pandangan lo tentang cowok yang sering onani? Gue sih nggak masalah ya. Ini kan hidup-hidup lakinya, bukan hidup gue gitu. Jadi kalau misalnya lo memang suka dengan melakukan hal seperti itu, it's totally fine buat gue. Cuman yang membahayakan adalah ketika lo sering onani dan juga disertai dengan kecanduan porno. Nah, ini udah gue bahas nih tentang pornografi ini kemarin di Instagram gue. So ya, jangan lupa ngecek Instastory highlight gue. Oke. Pulling out atau pakai kondom? Jelasin plus minusnya dong. Cause pulling out is not protection kan? Sebetulnya sih ada beberapa seksologi yang berpendapat kalau pulling out itu adalah salah satu cara untuk pencegahan kehamilan, which is true. Ketika laki-laki itu ingin ejakulasi, itu dia udah narik duluan dan keluar akhirnya duluan. Tapi beberapa orang juga berpendapat kalau ini beresiko banget, apalagi kalau pulling out itu kan artinya lo raw dalam keadaan yang enggak pakai pengaman apapun. Jadi yes, mungkin lo bisa mencegah kehamilan, tapi apakah lo bisa mencegah penyakit menular seksual? Of course not. Jadi gue rasa harus hati-hati sih dengan si teknik pulling out ini. Gue nggak bilang kalau teknik ini buruk, tapi kalau misalnya lo nggak bisa ngontrol ejakulasi lo, gue rasa ini amat sangat beresiko. Jadi saran gue adalah lebih baik pakai kondom. Oke? Bagaimana cara makan pisang yang benar?
Aduh, kita praktekkan aja ya. Sesuai janji gue bulan lalu, gue akan buka-bukaan soal cara memakan pisang atau timun atau terong yang benar. Maka dari itu, disimak baik-baik ya pemirsa. Langsung saja, ini dia 5 langkah mudah untuk makan pisang. Diperkenankan bagi kalian untuk mengimprovisasi sendiri prosesnya. Yang pertama, buka dulu dong pembungkusnya. Yang kedua, wow, pisang ini sudah bagus, tapi ada saatnya ketika pisang ini belum begitu matang, maka dari itu ada baiknya untuk menyentuh dan memegangnya dengan baik. Ada baiknya jika kalian juga mengusap dan memijat halus bagian pangkalnya supaya cepat matang. Biasanya pisang ini disertai dengan kedua telur di pangkalnya. Yang ketiga, ketika pisang kalian sudah matang, buka mulut kalian seperti huruf O. Perhatikan gigi atas dan bawah kalian supaya tidak menyentuh pisangnya. Kalau menyentuh, awas nanti pisangnya jadi atit. Yang keempat, untuk memudahkan proses pencernaan, ada baiknya untuk membasahi pisang ini dengan ludah kalian supaya lebih mudah. Dan yang terakhir, pisang ini siap untuk dilahap. Selamat menikmati! So that's it, that's a wrap. Gue nggak pengen bahas banyak-banyak karena gue nggak pengen video ini bakal jadi bosen. Walaupun kayak kalian seneng banget kalau misalnya gue melakukan Q&A kayak gini. Nanti akan kita lakuin lagi. So yeah, so excited. Keep the questions coming karena gue seneng banget ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang I don't know, kadang lucu-lucu, kadang juga kayak ya ampun gitu. Tapi gue seneng banget dengan antusiasme kepenasaran kalian. Keep it up, karena berani kotor itu baik. Teruslah penasaran, karena dengan rasa penasaran itu lo akan pengen belajar banyak. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka sama video ini, di like, dan jangan lupa buat komen di bawah. Kalau perlu tanyain lah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya butuh gue jawab, dan gue akan coba jawab di kolom komen. And yeah, don't forget to subscribe. Thanks for watching. See ya next time. Bye. Sorry. What are you doing? Eating a banana? Practicing something. Sorry about it. I want to see your YouTube video. Oh.